Shalom, salam damai. Sebelum saya bahas perikop ini, mari kita sama-sama baca isinya dari kitab Keluaran bab 22 dengan judul perikop Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, "Inilah kepunyaanku," maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun, dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu. Dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita masih membaca peraturan-peraturan. Jadi dalam kitab Keluaran ini sudah mulai dibahas atau diberikan Tuhan aturan
Kita memang harus punya aturan. Kalau nggak ada aturan itu anarkis, repot itu kacau balau. Seperti halnya zaman perang, tidak ada hukum, yang terkuatlah yang berkuasa. Nah itu anarkis, tidak ada aturan, seenaknya saja. Jadi memang aturan itu diperlukan, hukum itu perlu. Selain hukum Tuhan juga ada hukum manusia. Nah di sini, di zaman kitab Keluaran ini, di zaman Musa, itu manusia juga harus diberikan aturan-aturan duniawi. Jadi ada aturan surgawi, ada aturan duniawi. Kita hidup masih di dunia ini, jadi kita perlu aturan. Di sini dibuat aturan berbagai macam tentang kepemilikan, jaminan harta sesama manusia. Ada yang punya unta, ada yang punya kambing, domba, lembu ternak, dan sebagainya. Ada yang punya anak perawan. Nah itu juga milik orang tuanya. Jadi ada aturannya. Supaya apa? Supaya tidak ada yang dirugikan. Tuhan adil ya. Di sini dikatakan kalau ada orang yang mencuri pakaiannya, kehilangan apapun, barang apapun, domba, selai pakaian, lalu perkara kedua orang itu dibawa kepada Tuhan, dan Tuhan menentukan siapa yang salah, maka tidak hanya harus mengganti pakaian atau barang yang hilang, tetapi menggantinya 2 kali lipat. Ya, perhatikan. Jadi tidak hanya misalnya kehilangan 1 ekor keledai, seekor keledai, lalu Anda salah karena menghilangkan keledai atau mencuri keledai, makanya harus mengganti keledai. Tapi menggantinya tidak seekor, tetapi 2 kali lipat, berarti 2 ekor. Kenapa 2 ekor? Ya tentu ada biayanya. Istilahnya sekarang itu kerugian imaterial. Dalam hukum ada istilah kerugian imaterial. Kerugian bukan material ya, emosional, waktu, beban stres, tekanan batin ya, itu ketakutan, kecemasan, kesusahan. Itu emosional ya, itu namanya kerugian imaterial. Kerugian materialnya adalah hilangnya seekor keledai, lembu, domba, selai pakaian, dan seterusnya. Tapi kerugian imaterialnya, gara-gara saya harus berperkara, maka saya kehilangan waktu untuk kerja kan mestinya kalau nggak datang ke pengadilan saya bisa kerja, dapat uang. Nah itu kerugian seperti itu yang imaterial ya, harus juga diperhitungkan. Makanya Tuhan mengatakan bahwa temannya yang bersalah itu harus mengganti kerugian 2 kali lipat. Lihat ini, Tuhan saja bisa memberikan hukuman yang adil bagi dunia kita ini. Jadi sekarang ini Tuhan tidak perlu lagi mengintervensi langsung, sudah ada lembaga-lembaga pengadilan. Nah makanya lembaga-lembaga pengadilan itu juga harus berdasarkan pada hukum Tuhan. Tapi tunggu dulu, Tuhan yang mana? Ya harus Tuhan yang benar, yang bisa diterima semua orang. Artinya hukum positif itu harus bisa diterima semua orang. Nah kalau soal-soal keyakinan atau agama itu kan masing-masing ya, hukum agama masing-masing. Hukum agama itu hanya bisa diterima oleh si pemeluk agamanya itu ya. Kalau pemeluk agama lain nggak bisa, saya nggak terima, saya bukan agama itu, saya nggak mau. Nah makanya hukum negara itu hukum positif, hukum yang bisa diterima dan berlaku bagi semua orang, termasuk yaitu jangan mencuri. Siapapun kan tidak mau dicuri barangnya kan. Nah seperti itu, jadi bisa diterima oleh semua orang. Tetapi kalau ada hukum misalnya makanan yang halal dan haram, ya itu bagimu haram, bagi saya halal kok. Nah, jadi jangan dipaksakan ya. Itu tidak bisa, itu urusannya masing-masing. Nggak bisa dipaksakan ya. Yang baginya halal silahkan makan, yang baginya haram jangan makan. Karena itu adalah agamanya masing-masing, sesuai dengan
kepercayaannya, agamanya masing-masing. Jadi nggak bisa keyakinan satu orang dipaksakan kepada keyakinan agama lain, nggak bisa. Nah, kalau ini kan hukum positif, hukum normatif ya, hukum yang berlaku untuk semua orang, karena memang semua orang berkepentingan. Semua orang berkepentingan bahwa harta miliknya tidak ada yang hilang. Nah, itu kan semua orang sama kan, tidak mau harta bendanya hilang. Nah, makanya hukum seperti ini adalah hukum yang positif ya, hukum duniawi yang bisa diterima oleh semua orang. Bahkan Tuhan sudah mengatur juga soal sewa. Hebat ya. Lihat itu, Tuhan yang benar tahu. Lihat ini, jadi misalnya seorang meminjam seekor binatang, mungkin untuk apa? Untuk membajak sawah. Istilahnya disewa, dibayar sewa. Tiba-tiba dalam mengerjakan membajak sawah, tiba-tiba kaki binatang itu tersandung atau apa, lalu patah. Tidak usah dibayar kerugian. Tidak usah ya. Ketika pemiliknya ada di situ ya. Jadi memang itu digunakan sebagaimana mestinya, secara normal. Itu sudah termasuk dalam sewa ya. Tidak usah membayar kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Sama halnya kita sewa mobil kan. Kita baik-baik saja nyetir mobil, tiba-tiba apa? Asnya patah. Saya nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba asnya patah ya. Oh ya, memang mobil ini sudah saatnya diganti ya. Itu sudah kena depresiasi, memang sudah tua. Jadi bukan salah yang nyewa, memang saatnya mobil itu jadi rongsok. Nah, seperti itu. Atau tiba-tiba bohlamnya mati, lampu bohlamnya mati. Wah, ya mungkin memang harus diganti lampu bohlamnya itu. Itu biar yang punya yang gantiin. Ya, sebab pemilik kan sudah bayar sewa, itu sudah termasuk harga sewa. Hebat Tuhan. Tuhan memang hebat, Tuhan yang benar ya. Tuhan yang benar memang hebat. Lalu ini mengenai seorang anak perempuan perawan. Kalau seseorang tiba-tiba tidur sebelum kawin, makanya dia harus mengambil istrinya dan membayar mas kawin ya, dijadikan istri. Sudah tidur kok, dengannya masuk enak aja mau kabur. Yang bener aja. Dulu juga sudah ada aturan seperti itu ya. Sekarang pun masih. Maka itu jangan kawin dulu atau jangan tidur dulu. Jangan tidur dulu dengan dia sebelum resmi. Perempuan juga harus tahu diri. Cowok juga sama aja. Itu berlaku bagi cowok dan cewek ya. Tapi jika ayah perempuan itu gak setuju, kamu pria brengsek, ngapain saya memberikan anak perempuan saya kepadamu? Ya kamu aja yang harus membayar perak gitu ya, karena kamu sudah meniduri anak saya. Jadi harus bayar denda perak dan sebanyak emas kawin. Ya itu. Jadi jangan seenaknya aja ya, belum resmi sudah tidur dengan dia. Ya, jadi semua itu ada aturan, sudah diatur Tuhan. Dan sekarang ini juga ada aturan ya, aturan agama, aturan negara. Jadi aturan agama dan negara tuh ada yang saling terisi. Contohnya aturan perkawinan, ada catatan sipil. Di agama juga aturan perkawinan juga ada. Sudah diberkati misalnya di gereja. Lalu juga harus dicatat di dalam catatan sipil negara. Nah itu ya, aturan yang sama itu ya. Nah, sebaliknya ada aturan-aturan yang negara tidak ikut campur. Contohnya apa? Contohnya ya aturan ekaristi, aturan liturgi, itu urusannya agama. Ya negara nggak usah ikut campur. Ini urusan agama ya, agama yang bersangkutan ya. Urusannya gereja mengatur hari ini tata laksana atau ekaristinya pakai warna apa? Warna biru, warna merah, merah putih.
Itu gereja yang ngatur, negara nggak ngatur soal warna liturgi, nggak diatur oleh negara, itu diatur oleh gereja. Jadi dalam soal keagamaan, masing-masing agama yang mengatur, dalam negara yang ngatur. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.